Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini kita mau ngobrolin satu hal yang suka ditanyakan di teman-teman pelaku digital marketing lah ya. Mereka suka berdiskusi, salah satu pertanyaan adalah boleh nggak sih kita atau tim lah ya dihubungin itu di luar jam kantor gitu. Nah ini jadi diskusi dan pemikiran yang seru nih gitu kan. Jawaban gua atau pendapat gua adalah tergantung elu itu sebagai apa gitu. Misalkan lu sebagai freelancer, ya freelancer kan nggak ada jam kerjanya ya 24 jam lu dihubungin dan lu sebisa mungkin bales gitu kan. Ya nggak harus sih lah, lu misal lagi tidur ya nggak langsung saat itu juga lu bales, tapi sebisa mungkin, secepat mungkin bales kalau posisinya as a freelancer. Kalau posisinya teman-teman adalah sebagai profesional, vendor gitu kan. Nah ini teman-teman biasanya akan jawab biasanya di office hour lah ya, di waktu profesional mereka bekerja gitu kan. Walaupun banyak juga secara personal yang merespon di luar jam kerja gitu. Tapi kalau teman-teman posisinya sebagai internal tim gitu, sebagai karyawan nih, gue kerja sama orang, ada bos, ada pimpinan yang hubungin gue di luar jam kerja, minta ini itu dan sebagainya. Gimana gitu kan? Nah, dari pendapat gue dan pengalaman gue selama ini kerja, sebenarnya kan itu cuma komunikasi ya. Biasanya mereka mereka akan hubungin WhatsApp, by call atau teks gitu kan. Dan mereka biasanya akan nanya gitu kan, bisa nggak gue hubungin, gue telepon kalau itu penting banget, atau mereka akan minta eh, mungkin Zoom meeting atau online meeting kalau memang itu sangat-sangat yang penting banget. Ataupun misalkan teman-teman kerja di perusahaan yang multinasional gitu kan, harus meeting dengan negara lain, dengan tim negara lain yang jamnya berbeda, mungkin teman-teman akan dihubungin di luar jam kerja lokal nih. Nah, pendapat gua kan cuman komunikasi dihubungin, ya udah respon aja selagi teman-teman bisa. Ya kalau lagi di jalan atau dalam kondisi yang enggak pegang gadget atau sulit untuk memegang device, ya tentu nggak bisa langsung dibales. Tapi ketika teman-teman bisa, ya jawab atau respon sesanggup secepatnya teman-teman gitu. Nah, kalau diminta kerjaan ini itu gimana gitu. Nah, ketika diminta kerjaan ini itu, teman-teman, satu yang tips dari gue adalah pahamin dulu di awal ketika teman-teman rekrut, di kontrak dan sebagainya, teman-teman lihat dulu culture perusahaannya, diskusi dulu dengan HR atau dengan pimpinan atau dengan usernya, ini culture-nya kayak gimana gitu kan. Teman-teman yang lain gimana, apakah memang culture-nya kita dihubungin 24 jam untuk kerja terus-terusan, atau santai aja gitu kan, atau memang profesional di office hour dan kalau penting banget baru dihubungin di luar office hour. Nah, pahamin dulu culture-nya dan itu agreement di depan. Jadi teman-teman sebelum direkrut, teman-teman berhak untuk tanya, ini culture-nya seperti apa ya gitu kan. Itu teman-teman bisa diskusikan dan tanya dan cari tahu di depan. Dan ketika udah berjalan, kan tinggal lihat, oh sesuai dengan perjanjian awal kan gimana gitu kan. Tapi kalau kita kerja sama orang, sebisa mungkin kita lakukan effort. Kita sebisa mungkin extra mile, lakukan excellent. Ketika dimintanya misalkan 8 kasih 10, diminta 10 kasih 15. Kan kita kerja sama orang. Karena ternyata setelah gue jadi business owner, gue belajar juga satu hal. Ketika kita pengen appreciate seseorang, kadang kita tes gitu loh. Nah, mungkin teman-teman sedang masa testing, pengen dicek nih, gitu kan. Dihubungin di office, di luar office hour, atau diminta pekerjaan yang di luar job desk-nya, atau menambah pekerjaan yang di luar biasanya, responnya gimana, gitu. Nah, itu sharing pendapat gua dari beberapa aspek. Semoga ini bisa menjadi sebuah pandangan baru buat teman-teman dan bermanfaat. Itu aja dari gua. Bye-bye.